Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-12 berkata demikian. Karena roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi untuk menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menyelesaikan masalah terdapat pada orang itu. Dia itu Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Jadi cerita ini tentang Raja Belsasar yang mengadakan perjamuan pesta besar. Dikatakan kalau kita baca di ayat yang pertama, dia mengundang 1.000 orang jumlahnya, dan dia meminta untuk mengambil peralatan-peralatan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar ayahnya di Yerusalem. Alat-alat yang diambil di bait suci itu mereka gunakan dan mereka pakai untuk mereka pesta pora dan minum anggur. Dan kemudian ada tangan yang dilihat oleh raja, tangan yang menulis di dinding pada saat itu. Dan mereka semua tidak tahu arti dari tulisan itu. Para jampi, para nujum, semua ahli-ahli gaib di kerajaan Babel itu tidak tahu. Sampai raja itu menjadi pucat karena ketakutan melihat itu. Padahal posisi raja ini dalam keadaan mabuk. Tapi ketika dia melihat ada suatu tangan yang menulis di dinding, dia ketakutan. Dan ada salah satu pegawainya berkata, ada seorang Daniel yang kita baca tadi, yang mempunyai roh yang luar biasa. Dan kita garis bawahi dikatakan di sini, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menyelesaikan masalah. Kita kalau ada masalah, kita kalau ada pergumulan, kita cari siapa? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mempunyai roh hikmat, roh yang menyelesaikan masalah. Roh Allah, jika roh Allah hidup di dalam kita akan mempunyai hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kita. Bukan karena kita mampu, tapi kita dipimpin dan dituntun oleh roh Allah. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh Allah, kita mempunyai hikmat yang menyelesaikan masalah, bukan pembawa masalah. Teman-teman dikasih Tuhan, jika kita bergaul dengan Tuhan, kita akan memiliki roh ini. Maukah kita bergaul dengan Tuhan? Sehingga dikatakan di sini, bahkan dia diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi pemimpin di Babel. Karena hikmatnya yang sungguh amat luar biasa, yang memecahkan masalah. Kita ingat Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia tidak mau memberitahukan mimpinya. Tapi Daniel berdoa kepada Tuhan bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, meminta belas kasihan oleh Tuhan. Karena kalau tidak ada yang bisa memberitahukan mimpinya, maka semua orang bijaksana di Babel itu, termasuk orang-orang buangan, akan dihukum mati oleh raja. Oleh karena itu mereka meminta belas kasihan, karena di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan orang-orang Israel pada saat itu yang ada di pembuangan. Dan Tuhan memberitahukan kepada Daniel apa yang dimimpi, yang menjadi mimpi Nebukadnezar. Karena Raja Nebukadnezar tidak mau memberitahukan. Coba kalau kita ada di posisi itu, bagaimana keadaan kita saat kita mau dihukum mati karena untuk memberitahukan mimpi raja yang dia tidak mau ceritakan makna dan artinya. Tapi Tuhanlah yang tahu akan segala sesuatu di dunia ini, sehingga hubungan Daniel dengan Allah memberitahukan itu kepada Daniel, dan akhirnya mereka diluputkan dari kematian. Teman-teman dikasih Tuhan, marilah firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita untuk bergaul dengan Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini, kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa dengan kepintaran kita. Kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan.
kita butuh dan kita bergaul dengan Tuhan bukan hanya ketika ada dalam masalah dan pergumulan, tapi setiap hari kita harus punya hubungan dengan Tuhan, agar kita dapat diluputkan dari segala hal-hal dunia yang jahat, segala rencana-rencana jahat terhadap kita oleh orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak menyukai kita. Maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Bahkan ada hal-hal yang dirancangkan oleh roh-roh jahat untuk hidup kita, digagalkan oleh Tuhan karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi mungkin ada kekuasaan-kekuasaan dari orang-orang yang ingin menggagalkan rencana hidup kita, tapi ada Tuhan yang pegang kendali hidup kita karena kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita, ayo kita seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, bukan karena ada masalah, tapi setiap hari sekalipun tidak ada masalah. Teman-teman dikasih Tuhan, carilah Tuhan di air-air ini, karena jika kita tidak berjaga-jaga di air zaman ini, pastilah kita akan binasa. Tapi kalau kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, mempunyai hubungan bergaul karib dengan Dia, maka kita akan diluputkan dari segala hal-hal yang akan terjadi di depan nanti. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom dan God bless you.